Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Kak Fadel di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 untuk modul 6, pelajaran pertama di bagian 1, yaitu tentang iklim atau global warming, pemanasan global. Langsung saja kita menuju ke materinya. Konsep pemanasan global. Saat ini kita sangat wajib menjaga kondisi lingkungan kita agar tidak mempercepat suatu pemanasan global. Contoh konsep pemanasan global yaitu saat kita dalam mobil dengan kaca mobil tertutup, kemudian terkena pancaran sinar matahari akan terasa sangat panas di dalam, walaupun kita di tempat yang ber-AC. Atau kita dalam gedung berkaca yang rapat, terkena sinar matahari secara langsung, juga akan terasa sangat panas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena radiasi sinar matahari yang menembus kaca masuk ke ruang mobil atau ruang gedung. Tidak bisa keluar lagi ke atmosfer atau udara karena terhalang kaca. Bandingkan bila kaca mobil atau kaca gedung dibuka, akan menambah udara yang masuk. Jadi peristiwa inilah yang disebut peristiwa efek rumah kaca atau ERK. Apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Jadi bumi dalam kondisi yang hangat. Dalam kondisi normal, matahari menyinari bumi pada siang hari, sehingga permukaannya akan terasa hangat sementara. Pada malam hari, permukaan bumi akan terasa dingin. Namun, lantaran ada efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dimantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Itulah yang menyebabkan bumi kita itu kian hangat dari tahun ke tahun. Atau ketika kita berada di siang hari, itu terasa lebih panas dari tahun ke tahun. Itu sudah suatu fakta. Dampak efek rumah kaca, yaitu pemanasan global. Terus dampak yang terburuk adalah mencairnya es di kutub. Ketika es di kutub itu mencair, maka naiknya permukaan air laut akan semakin cepat sehingga menenggelamkan daratan yang permukaannya lebih rendah. Yang ketiga adalah kerusakan ekosistem dan tingginya keasaman air laut. Yang keempat adalah menipisnya lapisan ozon yang tadinya terperangkap oleh gas-gas efek rumah kaca yang dipantulkan karena tidak kuat menahan radiasi sinar matahari. Akhirnya lapisan ozon pun terkikis yang berada di atmosfer, terjadilah suatu pemanasan global yang mengakibatkan mencairnya es di kutub dan perubahan yang iklim yang sangat signifikan. Penyebab dari IRK ada yang tahu? Yang pertama, penebangan hutan dan pembakaran hutan. Hutan itu merupakan suatu paru-paru dunia. Karena tidak ada hutan pun,
tidak akan ada oksigen di dunia ini. Karena yang menampung oksigen itu adalah hutan dan tumbuh-tumbuhan. Jika penebangan hutan secara liar tidak diimbangi dengan penanaman kembali atau reboisasi kembali, maka global warming atau perubahan iklim itu akan menjadi lebih sangat signifikan dan lebih cepat dari tahun ke tahun. Kedua adalah penggunaan bahan fosil secara berlebihan. Apa sih bahan fosil itu? Yang terutama adalah batu bara. Batu bara itu ketika dibakar, gasnya itu tidak dapat terurai di atmosfer. Jadi menimbulkan suatu pergesekan di lapisan ozon dan menimbulkan cuaca yang kurang baik bagi kesehatan di sekitar perusahaan batubara tersebut. Karena gas batubara yang telah dibakar itu dapat menyebabkan penyakit paru-paru bagi orang-orang yang berada di sekitar pembakaran batubara. Yang ketiga adalah pencemaran air laut. Untuk data sekarang, air laut di Indonesia itu termasuk sudah ada yang terkontaminasi oleh limbah plastik. Maka teman-teman, saya harapkan untuk selalu membuang sampah plastik yang berada di rumah itu sesuai pada tempatnya. Jangan membuang di tempat selokan atau tempat sungai, itu jangan. Lebih baik dibuang di tempat sampah agar semua sampah itu menjadi satu dan tidak terbengkalai kemana-mana. Yang keempat adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yaitu bisa seperti sabun. Sebenarnya semakin banyak busa dari sabun yang dihasilkan, maka semakin buruk juga untuk ekosistem air tersebut. Yang kelima ada sampah plastik. Yang tadi sudah saya jelaskan. Karena sampah plastik itu tidak bisa terurai. Bisa terurai, tapi dengan jangka waktu yang sangat lama. Makanya kalau bisa kita dapat menggerakkan hati kita. Contoh saja kita ketika membeli sesuatu di Alfamart atau Indomart, usahakan jangan memakai kantong plastik dari Alfamart atau Indomart. Usahakan membawa kantong belanja sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Gitu. Salah satu contoh pencegahannya. Oke, lanjut. Yang kedua ada lapisan bumi. Lapisan bumi ada kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Yang pertama yang saya bahas adalah kerak bumi. Kerak bumi atau cross lithosphere merupakan lapisan bumi yang paling luar dan merupakan lapisan yang menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup, termasuk kita semua, dan terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Sedangkan ketebalan kerak bumi yaitu sekitar 5-70 km dan suhu pada lapisan bumi bervariasi mulai dari 0 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius menuju ke inti bumi. Pada lapisan kerak tidak saja berupa batuan, tetapi banyak juga gas pembentuk bumi yang salah satunya gas oksigen sebanyak 46,6%. Struktur kimia kerak bumi apa saja? Itu ada silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Kerak bumi ada dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lanjut ya. Batuan membentuk kerak bumi dan paling banyak ditemukan terbagi dalam 3 jenis batuan, yaitu apa saja ya? Yang pertama ada
Batuan beku. Batuan beku adalah batuan pembentuk kerak bumi yang terbentuk disebabkan adanya cairan magma yang mengalami pembekuan dalam perjalanannya menuju bumi. Dan berdasarkan proses kecepatan pembekuan saat mencapai permukaan bumi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku korok. Selanjutnya batuan endapan atau sedimen. Batuan endapan atau sedimen yaitu terbentuk dari jenis dan macam batu lapuk atau hancur yang kemudian menumpuk-numpuk serta berlapis-lapis selama bertahun-tahun disertai adanya tekanan sehingga terjadi suatu pemadatan. Batuan sedimen biasanya terdiri dari lapisan batuan kecil, pasir, dan berbagai jenis batuan lainnya. Batuan yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan yang terjadi karena perubahan lanjutan disebabkan adanya pengaruh suhu dan tekanan serta ekosistem yang ekstrim di sekitar batuan tersebut. Yang kedua, setelah kerak bumi ada mantel bumi atau selimut bumi. Letaknya tepat sekali di bawah kerak bumi. Disebut juga dengan selubung bumi dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Bagian atas adalah merupakan batuan padat dan bagian bawah merupakan batuan liquid, yaitu yang merupakan cair-cair dan padat. Karena suhu pada bagian ini mencapai 3000 derajat Celcius pada lapisan ini merupakan pelindung bagian dalam bumi sebelum menuju ke inti bumi. Mantel bumi dibagi 3, yaitu lapisan litosfer, lapisan astenosfer, dan lapisan mesosfer. Selanjutnya ada inti bumi. Inti bumi adalah lapisan paling dasar dengan ketebalan 3.500 km. Ketebalan lapisan inti luar yaitu 2000 km dengan suhu 2200 derajat Celcius. Bagian inti bumi tersusun dari nikel dan besi serta ferrum atau disingkat naif. Naif merupakan logam yang mengandung daya magnetis tinggi sehingga bumi merupakan sumber magnet yang mampu menarik seluruh bumi sampai atmosfer. Terima kasih. Untuk selanjutnya di part yang kedua kita akan membahas tentang gunung berapi. Oke, cukup sekian dari saya Kak Fadel untuk ilmu pengetahuan alam kelas 8 di part 1 ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.